Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ki Haji Agus Maksum Fatoni sedanten jamaah Hikam ingkang kula hormati. Iki kula boten ngertos acara napa. Iki acara napa niki? Nggih ngaos niki kalau insyaallah ngaos 20 menit. Terus boten iki dirungokno tenan niki. Terus kula cerita kitab Hikam niku dikarang oleh masyhure disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Niku muridipun Abdul Abbas Al-Mursi. Ya muridipun sinten Abdul Abbas Al-Mursi. Ya kula wangsuli malih nggih. Hikam niku dikarang Dados kula wangsuli malih dados kitab Hikam iku dikarang oleh Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Terus beliau adalah murid dari Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas niku murid saking Abil Hasan Asy'ari. Nah, ingkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak thariqah ingkang dipegang kalian Abdul Hasan sinten Asy'ari. Jadi niku nggih nguntungno tiyang Jepon. Madhab ini ora unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abdul Hasan Asy'ari, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu nggih selerane namung kepengin para pangeran, mboten kepengin dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah, takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran, fa aina ad'u ghufrani. Wong ku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur zat sing akeh napa? Ngapurane. Jadi umpama donya iku ora ana dosa, iku sifat ghafur ku terus piye? Dan iku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmat Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaane nate napa? Dosa. Kemudian itu jadi mazhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tau dosa kaya apa tetep dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka? Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa mazhab Abdul Hasan Asy'ari yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita, masyhur Abdul Hasan Asy'ari ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah, kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku. Niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun
dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Ini ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim. Hanya sekali dilafazkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Ini pun buatan ketemu akal. Makanya mazhab takfiri, mazhab gampang mengkafirkan orang itu jelas mazhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae jadi Islam, mosok wong Islam jadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilan nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk suci. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu to sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku sing ben nak mati, nak sing tahlil nang jepone ora seneng. Mergo yo rada sombong wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngeten, kula kiyaine jenengan. Dungane ngene, ya Allah, ini guru saya. In kana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Kene soleh-soleh permanen dianggap wah. Jadi dungane itu ngeper, ingkana musinan fazid sesa. Wa ingkana musian fatajawatan. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Itu kafir ngoten iki mboten. Lha wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, itu murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan sampai ingkana musikan. Nah pertanyaannya gini, lepas dari rodok kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana musinan tapi ingkana musinan. Mestinya kalau sampai sebagai murid kan mendapat kode kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayat itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok berdasar inceng-incengan kok adoh niku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu? Terus jenengan kudu yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok ngoten niku dikurangi. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah. Dikurangi ya Allah jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah salat mayit itu kan memang ada sanadnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nek ning kuburan kalau betul nanti donga teng Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi. Jenengan zat sing Maha Pengampun. Nggih. Jenengan ampuni. Mboten ngangge ingkana niku. Angen-angen muga aku dadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, mosok darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya, Cuk. Tahlil yang Wali Songo itu banter-banter nganggo mic. Lah sing kene paham ya rada risih. Piye? Wali Songo darani ingkana iku piye? Wah. Dadi niku mareni, lan kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah. Ben rada bener. Tapi apa nyewa kula mboten purun. Kula nu gak ada pondok dadi mboten. Saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MTS,
Ya Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin apa ya diskusi-diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwun jenengan saya yakin kalau paham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu paham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang. Itu separuh masjid, kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus nggak sholat zuhur. Nggak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok tidak sholat zuhur sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau kita akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari mazhab itu panjang. Kalau betul paham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat gak? Enggak kan, itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo, tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir tidak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwon mazhab Abil Hasan Asyadzili itu dipegang. Nah itu mazhab beliau itu implementasinya di dalam kitab Hikam. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang mazhab Abul Hasan Asyadzili sing dados thariqah Asyadzili. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampai ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara maksud Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kayak pembantu, elek, keriting, mecahno gelas, mesti langsung gua ngamuk. Alasannya mecahno gelas. Saya ini asing mecahno itu wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah, kok gelas lemari, gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti buat maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah luput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain tuh karena kebetulan tuh tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga, pasti kan mikir ulang. Kowe gedeng mau merasa sholat, mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksud mau. Tapi kalau orang lain kowe, pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya, apa karena plus dia tidak anak kamu? Nah, itu pikirannya Abdul Hasan kowe ngamuk itu gelas pecah, itu perkara itu pecah gelas apa plus yang mecahno elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abdul Hasan. Kita ini pecundang. Pecundang itu enggak fair. Apa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sama tak ngaji suwi-suwi ora mesti paham atau sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah itu sebab ngulangi sediluk.
Anak suwi sampean ra paham malah ribet kan? Diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sedhiduk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Saleh Gus Pak ngajine gitu. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat itu makan dari rezekimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lagi, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samratu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Dari ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawane, cara Jepone kuwi ora rasane dadi aku. Aku iku pangeran sing gawe aku enak wae usul-usul kon mateni jare. Saiki gendenan, saiki anak sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang kok kula. Kita tak sedekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dak fairnya. Plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi itu WA aku, masa gue belum jadi bojomu, hilang mangkelmu. Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelem kok rapi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam karena ini acara ngaji hikam kula waos. Sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 Allahumma hadza waladi wa samratu fuati wa ahabbun nasi ilayya fasami aqailan yaqul ama tazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi ibadi kama anta saqiqun bi waladik. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba ku enak wae. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, itu yo mangkel tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Masa diapresiasi. Pinter mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet kan. Wes jot mas sampean. Saiki ra di dhuwit, sampean dadi wong zuhud, wong waro. Tapi harus mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la daqwa inna saqadahum bi ba'd lafaz sadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan. Karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat. Wong gak men ngopi mbek kancane, ra tau ngopi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jek rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin untuk ganjaran. Tapi untuk dosa sithik-sithik tinggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan.
Ada orang sering ibadah di masjid sholat, itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid, itu dunia akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan, itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang dalan-dalan. Artinya sing ning masjid itikaf, ku mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andai kan yang di jalan itu orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Loh ya betul. Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya, kata Nabi ya sudah nggak apa-apa asal aktut thoriq haqqaha. Ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi, mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh, sing beda itu ya izin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Masalah iki ra soleh kabeh, kemarin ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan itu soleh semua, karena perempuan lewat gak diganggu, ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebat wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Andai kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong golek alamat itu takok sapa, kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah. Ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali daya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina al muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajma ini kata kunci. Fa inna ahlas syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madzhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain bukan kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate niku mboten. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mane dawuh Mbah Hasyim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab Ahlussunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana mazhab Syiah dan mazhab Ahlussunnah apa? Tapi kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Ki Maksum di antara mazhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abdul Hasan Asyadili, kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hajun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno ditepuro, nah yang gak ada terkait mbok pasutno. Ini kan gak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah bisa Muhammad kena arah percaya rupakno wong didelok kok ado, didelok kok ado pancen ya ngeri kan, patoke diusap-usap
Bariku ndonga. Kok waduh kan iku njaluk kuburan. Padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau. Kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji sampean ingkana. Wali kok darani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak. Lho cara kowe dadi mayit. Bocah ora jelas gitu. Mayit, ya makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafira dzunub wal khotiat gini-gini. Mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Pakai apa? Ingkana. Apa? Kita baruk. Nah, mulai itu setelah peristiwa ini, Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mau'idhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi munkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Dan Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Jadi Abu Jahal CS. Saya kira perang kue orang mesti bener. Musuh merah mesti salah. Tapi tegas itu oleh tegas, bodoh jelas. Rien tegas kan gampang. Nabi mesti bener, musuhnya mesti kan penak. Nah, sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Kaya imam masjid sing sepuh iku ndekne paling sepuh kudu dadi imam terus dari bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya. Itu banyak alumni sarang, alumni pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Ya, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu tidak banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah, abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nah, ngono sing imbang, Gus. Rai-rai pas-pasan wangi limbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh karena beda dari kakuama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik, meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuat. Orang maksa salat awal terus yang Mekah jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau salat itu nggo guri ditakoki, "Kenapa kowe sering nggo guri?" Aku iku isin. Madhep pangeran kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah ijtihad. Napa wilayah napa? Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa ya misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena keletong dan keletong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning ngono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan annar, api.
Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tathir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan. Kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, tidak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya gue botol mawon, no coba praktek nak wudu rano banyu berarti oleh nganggo saudari anda. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah mengalami pembakaran itu cara mazhab Abu Hanifah dianggap suci kayak botol, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah mengalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya jogo wudu lah. Semuanya pesan gua jogo wudu, jogo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar, cara Syekh Nawawi Banten itu ta'i dianggap najis karena bentuknya besar. Ini kalau mazhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge mazhab. Jadi mazhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan, ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi yang mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim yang konco-konco, yang dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu, wong gak men lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu gak pernah sowan. Ditanya, loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan? Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya gak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar. Saya termasuk dia yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus. Ya. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, seneng kok ora tau sowan. Sampeyan milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan itu mesti ganggu apa enggak? Ya. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Ya itu istihad. Maksudnya istihad itu ya ada sahabat yang seneng Nabi itu enggak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, dia enggak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa? Saya enggak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu. Saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa enggak berani melihat wajah. Ini banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau. Sampai hadisnya tahu, syarifnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi suwun ndelok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwun terbiasalah dengan beda pendapat dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau makhluk. Itu semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu. Niku kabeh napa roh. Nggih, wonten mawon menami lami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.